Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, di pagi hari ini akan saya jelaskan sedikit mengenai problematika yang sering kita itu jadi dilema, itu bagaimana hukumnya kita masih belum tahu. Terkhususkan untuk orang-orang awam, kadang itu ya nggak tahu ini hukumnya bagaimana. Bahkan kalau untuk orang awam sendiri itu nggak mau tahu, jadi main mau itu hukumnya halal haram nggak tahu, yang penting dia lakukan. Ini supaya tidak terjadi demikian, ini akan saya jelaskan sedikit, yaitu mengenai apa? Mengenai apa itu hukum madhi. Hukum madhi itu adalah najis. Hukum madhi itu najis, sedangkan hukumnya itu adalah kita nggak boleh itu langsung jima apabila salah satu dari zakar ataupun farji, nah itu ada yang najis. Nah, sedangkan di satu sisi itu ketika misalkan pemanasan untuk jima itu ya pasti, ataupun kebanyakan orang itu pasti keluar madhi. Itu bagaimana? Ini bagaimana untuk mensiasati ataupun solusi dengan hal tersebut? Apakah berarti kita harus membasuh sebelum kita itu eksekusi atau gimana? Baik, di sini yang namanya orang itu nggak boleh jima dalam keadaan itu najis, zakarnya ataupun farjinya, itu tidak mulu karena madhi saja. Bahkan untuk mustajmir, untuk orang yang misalkan cebok, istinja menggunakan batu, belum dibilas menggunakan air, itu nggak boleh langsung jima. Jadi kalau jima harus dibilas dulu menggunakan air. Ya, jadi di sini dijelaskan di sini ya. Wa hadza kama law tanajjata dzakaruhu bimadhin malam ya'lam annal ma'a yuftiru syahwatahu fayajuzu hina idzin. Jadi hukum haram jima itu sebagaimana apabila zakarnya itu terkena najis dengan madhi. Lagi pemanasan untuk menuju jima, kemudian keluar madhi. Nah, jadi zakarnya najis. Itu enggak boleh, haram untuk langsung jima. Nah, hukum haram ini itu ditafsil. Tafsirnya bagaimana itu, rinciannya bagaimana? Jadi hukum haram ini enggak mutlak, enggak. Jadi boleh, ya, boleh langsung jima, langsung eksekusi itu boleh, dengan catatan kalau seandainya di dalam kita itu membasuh menggunakan air itu zakar kita, itu akan menyebabkan kita syahwatnya hilang. Tapi kalau seandainya kita membasuh menggunakan air terlebih dahulu, itu madhinya itu dibasuh menggunakan air, syahwat kita kok enggak hilang, itu maka wajib untuk membasuh dulu kemudian baru eksekusi jima. Jadi hukumnya begitu. Makanya di sini dijelaskan malam ya'lam annal ma'a yuftiru syahwatahu fayajuzu hina idzin. Boleh ketika hina idzin, ketika apa? Yaitu ketika air itu yuftiru syahwatahu. Jadi air itu, air basuhan ketika kita itu membersihkan zakar kita dari madhi itu bisa yuftiru, itu bisa melemahkan syahwat. Jadi kita jadi enggak syahwat lagi. Nah, kalau begitu susah. Kalau seandainya nanti enggak syahwat lagi, nanti pemanasan lagi, keluar madhi lagi, nanti dibasuh lagi, nanti syahwatnya hilang lagi, nanti pemanasan lagi, nanti syahwat lagi, keluar madhi lagi, terus di situ ya enggak ada habisnya. Ya. Jadi makanya kalau seandainya itu air bisa menghilangkan syahwat, ya, di dalam membasuh zakar itu dari madhi menggunakan air bisa menghilangkan syahwat, bisa melemahkan syahwat, maka boleh untuk langsung tancep, boleh untuk langsung eksekusi walaupun tanpa membasuh zakar kita, walaupun belum mensucikan zakar kita dari madhi, itu diampuni. Bahkan di dalam kitab Qolaid itu waktu firo fil Qolaid al-madhiyu mutlaqan li darurah. Jadi waktu firo fil Qolaid al-madhiyu mutlaqan li darurah. Bahkan di kitab Qolaid dijelaskan bahwa itu madhi diampuni secara mutlak, baik untuk orang yang lemes, baik untuk orang yang lemah yaitu syahwatnya dengan sebab itu zakarnya dibasuh menggunakan air, ataupun orang yang tidak lemes ketika zakarnya dibasuh menggunakan air, itu mutlak. Jadi untuk kedua tipe orang tadi itu tetap diampuni. Nah, kemudian
Jadi kita masih boleh ya menggunakan itu pendapat yang kedua. Kalau misalkan kita susah untuk untuk menggunakan pendapat yang pertama. Walaupun lebih bagusnya itu kita menggunakan pendapat yang pertama. Yaitu kita basuh dulu kemudian jima, baru melangsungkan ataupun melanjutkan jima. Nah, bahkan di sini dijelaskan, ini di kitab lain di Busrul Karim ya. Di Busrul Karim itu dijelaskan bahwa nih, wa mahalu taharatil mani in kana ra'su dzakari wal farjil ladzi kharaja minhul mani tahiran. Jadi mani itu suci, itu apabila tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Ya, mani itu suci, itu apabila tidak tercampur dengan hal yang lain. Kalau tercampur dengan hal yang lain, dengan sesuatu yang najis, kayak semisal madhi, ya maka mani jadi najis. Mani jadi najis. Sedangkan nggak boleh itu. Ketika itu mani jadi mutanajis, kemudian jima, nah itu jadi nggak boleh. Makanya wa illa kana mutanajisan. Kalau tidak demikian, ya maka ya mutanajisan. Mani itu mutanajis. Mani itu mutanajis. Jadi kalau tidak itu mani secara murni, ya enggak campur dengan apa-apa. Kalau enggak seperti itu, surahnya itu misalkan kecampur dengan sesuatu yang najis, ya mutanajisan. Mani itu jadi mutanajis. Nah, ketika itu menyebabkan mani jadi mutanajis, maka harumal jima. Itu jima haram sebagaimana keterangan tadi. Sedangkan wal ghalib itu, wal ghalibu ayasbiqahul madhi wayam bari at-taharruz anhu. Sedangkan wal ghalib, pada umumnya orang itu ketika pemanasan jima itu yasbiqahul madhi, itu pasti keluar mani. Jadi sebelum keluar mani itu pasti didahului dengan keluar mani. Itu bagaimana itu? Ya itu bagaimana? Maka di sini silakan fayam bari at-taharruz anhu. Jadi kita seyogianya itu untuk menjaga diri dari hal tersebut. Jadi dibasuh. Tapi ingat ya, hukumnya itu kayak tadi ya. Lakin qala Syibru Malisi. Akan tapi berkata siapa Imam Syibru Malisi, ini hasyiah, hasyiah dari kitab Nihayatul Muhtaj. Itu di hasyiah oleh Imam Syibru Malisi. Kata beliau, annal madhiya yu'fa anhu fi dzalika fala yahrumu fi haqqi bin nisbati lil jima' khassa. Li'anna waslahu yuftiruhu. Jadi madhi itu yu'fa anhu, itu diampuni. Jadi diampuni, itu dimaafkan, itu madhi tetap najis tapi dimaafkan ya. Maka fala yahrumu fi haqqihi bin nisbati lil jima', maka enggak haram. Itu apabila langsung eksekusi saja itu tanpa membasuh. Kenapa li'anna waslahu yuftiru? Karena membasuh itu madhi dari zakar itu bisa membuat syahwatnya itu lemah. Maka takarrur dzalika fayasuku alaih. Itu berulang-ulang ketika pengen jima, nanti begitu keluar madhi, nanti dibasuh, pengen jima lagi, nanti begitu seterusnya. Maka fayasuku alaih itu akan menyebabkan orang itu sulit, merasa sulit. Ya. Jadi kesimpulannya di sini, ini wahamala kalamu Hajar, kalamu Ibnu Hajar. Ini jadi isi kandungan dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar itu alaan namani ada adama uturi dzakar bi qaslihi wa in taqarrara annahu la yufa anil madhi fi haqqihi. Jadi apa yang dipahami dari ucapan Ibnu Hajar itu bahwa orang yang terbiasa bahwa ketika membasuh zakarnya itu dari madhi itu tidak bisa melemahkan syahwatnya. Orang yang biasanya begitu, orang yang kebiasaannya itu begitu, kalau membasuh zakarnya syahwatnya tetap. Itu walaupun takar, walaupun keulang-ulang, nanti jima lagi, keluar mandi lagi, dibasuh lagi. Besok lagi misalkan, atau selang beberapa hari lagi, nanti jima lagi, nanti keluar mandi lagi, pastinya itu ketika pendahuluannya itu keluar jima lagi, nanti dibasuh lagi. Walaupun begitu, walaupun takarrur, itu la yu'fa. La yu'fa. Tetap nggak diampuni. Kalau seandainya adamu futuril zakar. Kalau membasuh zakar dari madhi,
tidak menyebabkan zakar itu lemes, tidak menyebabkan lemah daripada dia punya syahwat. Baik, kesimpulannya adalah bahwa madhi itu tetap najis, ya hukum madhi itu tetap najis, cuman diampuni untuk orang yang apabila, saya ulangi ya, diampuni untuk orang yang kalau seandainya dia itu membasuh zakarnya dari madhi, itu akan menjadikan syahwatnya itu lemah, akan menjadi tidak bersyahwat lagi. Itu diampuni. Jadi nggak apa-apa untuk orang yang seperti itu, nggak harus membasuh zakarnya dulu langsung eksekusi, itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya dia itu membasuh zakarnya itu, kalau kebiasaannya itu kalau dia itu membasuh zakarnya dari madhi itu kok nggak lemes syahwatnya, nggak lemah syahwatnya tetap itu. Itu kalau yang seperti itu nggak diampuni. Ketika nggak diampuni ya maka harus tetap dibersihkan dulu, harus tetap disucikan dulu zakarnya sebelum melakukan jima. Jadi pemanasan, yang ternyata keluar madhi, harus dibersihkan dulu, kemudian baru dilanjutkan. Jadi begitu. Nah, kemudian ada pendapat yang berikutnya, pendapat yang ketiga itu yang ada di kitab Qolaid, itu dijelaskan bahwa mutlakon itu yukfa atau uhtufira. Jadi diampuni, dimaafkan yang berkaitan dengan madhi ini. Kalau nisbatnya itu untuk jima. Jadi mutlak untuk kedua tipe orang yang telah dijelaskan tadi itu mutlak diampuni. Ini pendapat yang ketiga. Jadi begitu. Jadi mutlak mau dia itu lemes ketika dibasuh ataupun enggak lemes ketika dibasuh, zakarnya tetap itu diampuni. Nah, saya kira cukup. Walam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.